semuanya, saya Mimin Terapikin sebagai editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata Altafunisa sebagai host di podcast Lagi. Jadi kita di sini akan mengangkat tema gejala sosial dalam masyarakat multikultural yang berfokus pada minimnya penggunaan bahasa Jawa halus dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah fenomena atau perilaku dalam masyarakat sebagai akibat dari interaksi perubahan kondisi sosial tertentu. Nah, sudah banyak nih isu-isu yang beredar tentang minimnya penggunaan bahasa Jawa halus pada generasi muda zaman sekarang. Jadi, mari ikut saya bahas tentang masalah ini lebih dalam lagi. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan teman-teman saya yang akan membahas topik ini lebih dalam lagi. Halo, saya Zatu Laila. Halo, saya Indah Minda. Halo, saya Fitri Naura. Nah, kita bakal ngobrol yang mungkin kalian sering temuin nih. Mungkin di rumah, di sekolah, atau bahkan di tongkrongan. Tapi jarang kalian bahas, yaitu bahasa Jawa halus. Kenapa ya kok sekarang jarang dipakai? Nah itu, aku pribadi juga merasa sekarang itu perubahannya besar. Dulu aja waktu aku kecil masih banyak orang yang pakai bahasa Kromo, kan Kromo Inggris. Tapi sekarang di rumahku aja orang tuaku udah pakai bahasa campuran, apalagi aku. Sama, yang bikin menarik tuh kita tuh ngerti ini tuh penting, tapi tetap aja kita tuh lebih nyaman pakai bahasa Indonesia atau bahkan ngoko ke orang yang lebih tua. Kadang bukan karena nggak mau ya, tapi karena memang nggak terbiasa. Dan bisa jadi karena kita nggak ngerti sama tingkatan bahasa Jawa itu sendiri nggak sih? Soalnya kan bahasa Jawa itu bahasa yang kompleks. Ada ngoko, kromo, terus kromo Inggris. Nah, makin tinggi tingkatannya, itu cenderung makin jarang dipakai. Jadinya membuat banyak orang itu semakin nggak paham. Sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi tentang gejala sosial budaya. Apa sih yang kalian lihat di lingkungan masing-masing? Sekolah jujur aja banyak temenku yang nggak bisa bedain kapan kita harus pakai ngoko dan kapan kita harus pakai kromo. Pernah guruku tanya ke temanku, sampean wis dahar, tapi malah dijawab sama temanku wis bu. Kadang juga ada yang pakai bahasa Indonesia, jadi kayak terasa nggak nyambung, terus nggak sopan, padahal aslinya tidak begitu. Di lingkungan tempat tinggalku juga sama. Anak-anak kecil zaman sekarang tuh lebih sering pakai bahasa campuran dibanding pakai bahasa Jawa. Jadi kalau mereka dengar orang tua ngomong pakai kromo, mereka malah nanya, itu artinya apa sih? Padahal kan itu bahasa dari nenek moyang kita. Media juga punya andil besar sih, soalnya sekarang hampir semua konten populer, entah itu di TikTok, YouTube, ataupun Instagram, itu biasanya pakai bahasa, kalau bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Nah, jadinya bahasa Jawa itu jarang banget muncul di konten, apalagi bahasa Jawa halus. Artinya kita udah jauh nggak sih dari bahasa ibu kita sendiri? Bahkan seolah-olah itu udah nggak jadi bagian dari keseharian kita. Kalau dilihat lebih dalam, itu penyebabnya dari beberapa hal sih. Tapi menurut kalian apa ya yang paling berpengaruh dari semua itu? Menurutku yang paling dasar itu dari keluarga sih. Sekarang tuh banyak banget orang tua yang mengajarkan anaknya pakai bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Mungkin maksudnya baik, anaknya biar lancar pakai bahasa nasional. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka nggak nurunin bahasa daerahnya kepada anak-anak mereka. Dan kita juga kurang menerapkan bahasa ini ke kehidupan sehari-hari sih. Satu lagi, persepsi. Banyak anak muda sekarang yang malu kalau ngomongnya itu pakai bahasa Jawa halus. Soalnya takut dibilang desa lah atau orang kampung. Padahal kan kita harusnya bangga ya, karena budaya ini adalah warisan nenek moyang kita. Nah, lingkungan sekitar yang kurang mendukung ini ngebuat banyak anak muda yang bisa bahasa Jawa halus malah jadi minder. Dan jangan lupa tantangannya adalah gaya hidup yang serba cepat. Karena kita kecenderungan ingin yang ringkas dan juga to the point.
Lalu kalau kita pakai kromo, kita harus kompleks, terus sesuai dengan tatanannya. Mungkin mereka juga menyimpulkan, kenapa harus repot sih? Tapi justru disitulah nilai dari bahasa Jawa halus. Dia ngajarin kita buat mikir sebelum ngomong. Ada nilai kesopanan dan penghormatan yang nggak kita dapat dari bahasa lain. Kira-kira kalau kita terus-terusan tinggalin bahasa Jawa halus, apa ya yang bakal hilang? Yang paling jelas sih sopan santun ya, karena di dalam kromo ada nilai etika dan penghormatan. Kita diajarin buat ngomong sopan ke orang yang lebih tua. Nah, kalau bahasa ini hilang, ya otomatis cara kita berkomunikasi juga bakal ikut berubah. Benar. Dan itu bisa bikin kita jauh dari orang tua kita. Bayangin aja kalau kita bicara sama mbak kita pakai bahasa yang berbeda, kan nggak akan paham sih. Hubungan keluarga bisa renggang karena perbedaan bahasa. Dan efek jangka panjangnya adalah kita kehilangan budaya. Bahasa adalah bagian dari siapa kita. Kalau hilang, kita cuma tahu budaya kita dari Google, bukan dari pengalaman hidup. Tapi tentu aja belum terlambat. Menurut kalian apa sih yang hal paling realistis untuk dilakukan oleh anak muda? Yang pertama, jangan takut salah. Karena kalau mau belajar bahasa Jawa halus, itu kita butuh proses. Selama kita ada niat, itu udah langkah besar sih. Terus coba konsumsi konten lokal. Sekarang kan banyak tuh konten kreator yang buat video tentang ragam budaya Jawa. Bahkan ngajar kromo lewat konten lucu di TikTok atau di IG. Nah, dari situ kita tinggal follow dan pelan-pelan belajar dari situ. Yang paling penting mulai dari lingkungan terdekat dulu. Coba biasain bilang matur nuwun, ngapunten, dan nyuwun sewu. Terus pakai bahasa Jawa halus buat ngomong ke orang tua dan guru. Nggak perlu sempurna kok, yang penting konsisten dulu. Dan kalau bisa ajak teman juga biar belajarnya bisa bareng. Karena kalau satu angkatan sadar budaya itu jauh lebih baik daripada satu atau dua orang. Betul. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman pribadi yang bikin kalian mikir kalau kita harus bisa bahasa Jawa halus nih? Pernah banget waktu yang putri aku sakit. Di rumah sakit aku kan yang jaga nih. Nah, aku diajak ngobrol sama yang putri aku. Tapi aku malah bingung jawabnya, itu bikin aku malu banget. Nah, dari saat itulah aku mulai belajar bahasa Jawa halus dengan pelan-pelan. Kalau aku waktu main ke rumah pacar sih, ibunya tuh ngomong pakai kromo. Aku jawabnya malah ngukuh sama Indonesia. Jadi pas pulang langsung dievaluasi tuh sama dia. Jadi sekarang tiap mau ke sana harus latihan dulu. Kalau aku justru ngerasa kehilangan sih. Soalnya dulu sering banget dengar orang tua itu ngobrolnya itu pakai bahasa Jawa halus. Nah, sekarang itu udah nggak lagi. Karena itu aku jadi kayak, wah aku harus bisa nih pakai bahasa Jawa halus biar orang tua aku juga sadar dan mulai ngobrol lagi pakai bahasa Jawa halus. Kadang pengalaman kecil itu yang nyentil banget. Aku jadi penasaran deh. Kalian pernah nggak sih nemu temen yang pengen banget bisa belajar bahasa Jawa halus? Sampai dia belajar sendiri dari YouTube atau bahkan nanya langsung ke simbahnya. Pernah, temenku malah ngajak belajar bareng sih. Soalnya dia kalau ngobrol sama kakeknya harus diterjemahin dulu sama orang tuanya. Lucu sih, tapi bikin kita mikir juga ya. Aku juga kenal orang yang suka banget nulis puisi pakai bahasa Jawa halus. Padahal dia tuh anak kota banget, tapi dia justru ngerasa nemu dirinya lewat situ. Itu keren sih. Kalau temanku sih belajar lewat TikTok ya, kayak yang dibilang ini tadi. Sekarang banyak banget yang bahas tentang bahasa Jawa. Bahkan ada yang ngajar kromo lewat sketsa lucu. Nah, kata temanku itu lebih nyaman buat dia belajar, soalnya jadi lebih santai dan gak ngaku juga. Jadi bukan nggak ada yang peduli ya sama bahasa Jawa halus. Kita cuma butuh metode belajar masing-masing yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Menurut kalian kalau 10-20 tahun ke depan masih ada nggak ya bahasa Jawa halus itu? Kalau nggak dari sekarang sih bisa banget bilang. Mulai dari komunitas kecil seperti keluarga, sekolah, atau media sosial masih ada harapan.
Aku percaya sih ini masih bisa bertahan, asal anak muda dikasih tahu alasan kenapa ini tuh penting. Bener, menurutku bahasa itu kayak tanaman. Kalau dijaga dan disiram terus, pasti bakal bisa tumbuh lebih indah lagi. Kalau enggak ya mati pelan-pelan. Setuju banget aku juga. Kalau gitu, sekarang ikut aku yuk main tebak-tebakan bahasa Jawa halus. Let's go! Oke teman-teman, kita akan mulai permainan ini dengan cara aku menyebutkan bahasa Jawa Mokonya dan teman-teman akan nebak pakai bahasa Kromo Inggilnya. Dan yang salah akan kita coret pakai bedak. Kalau yang menang kita kasih snack. Oke, kita mulai dari sekarang. Apa Kromo Inggilnya ngendi? Nangdi. Ya. Kamu akan aku coret. Kita coba ya guys. Selanjutnya, tapi salah. Apa bahasa Kromo Inggilnya dheweke? Dheweke. Kamu. Tetot, ini nggak apa-apa Indonesia. Apa kan nggak? Ini lagi guys. Apa bahasa Kromo Inggilnya loro? Kali. Oke benar. Oke guys, dia dapat snack. Mau snack. Ya makanya bener. Ya kamu yang susah. Apa bahasa Kromo Inggilnya 5? Gangsal. Apa Kromo Inggilnya siji? Setunggal. Apa Kromo Inggilnya 26? 23. Kita cari guys. Jadi kita cari apa Kromo Inggilnya senang? Bunga. Tetot. Kocak aja. Apa bahasa Kromo Inggilnya sore? Sonten. Oh my god, apa bahasa Kromo Inggilnya piro? Pinten. Oh my god. Aku takut kok. Apa Kromo Inggilnya mergane? Mergane? Iya. Mergane. Benar. Oke, sampai sini dulu permainan kita hari ini. Terima kasih udah nemenin kita main tebak-tebakan. Bye. Oke teman-teman, hari ini kita udah bahas panjang banget soal bahasa Jawa halus yang makin hilang. Tapi kita juga bisa lihat bahwa ini bukan cuma soal bahasa, tapi juga identitas dan juga budaya. Bahasa bukanlah hanya alat komunikasi. Bahasa adalah jendela untuk kita melihat dan memahami budaya kita sendiri. Jika bahasa kita hilang, bukan hanya kosakata kita yang hilang, tapi jati diri, nilai-nilai, dan sejarah apa yang kita miliki hari ini. Tapi kabar baiknya ini semua bisa dicegah. Gak harus nunggu jadi ahli kok. Mulai aja dari diri sendiri. Mulai dari bicara dengan orang tua pakai bahasa Jawa halus, atau ngajarin adik-adik di rumah. Sedikit-sedikit aja asal konsisten, lama-lama juga jadi kebiasaan yang besar. Dan yang paling penting, jangan pernah malu jadi anak Jawa. Justru kita harus bangga karena kita mewarisi bahasa yang tidak hanya indah dan sopan, tapi juga mengajarkan tentang tata krama, keselarasan, dan rasa hormat. Itu semua adalah kekayaan yang tidak semua orang punya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berdiskusi sama aku. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Yuk sama-sama kita lestarikan budaya kita lewat bahasa. Sampai jumpa. Mari kita tonton video penggunaan bahasa Jawa dari kelompok kami.
lho, wis mangan apa dereng? Sampun Bu, kula pun daposi lan mundur susu. Alhamdulillah. Bukune orangnya sembari ta? Boten Bu, pun kula lebakaken tas. Ya wis lho, sing ngati-ngati Bu Gale, mugi ilmune barokah. Amin. Matur suwun sanget nggih Bu, kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nduk. Bu, yen ento aku arep meru bapak menyang ame Pak De Sofyan. Orang ngono basane, Nduk. Sing bener iku menawi pareng kula badhe nderek bapak dateng dalemipun Pak De Sofyan. Oh ngoten, menawi pareng kula badhe nderek bapak dateng dalemipun Pak De Sofyan. Nggih, sing hati-hati budale. Ibu engko ate nang pasar, pengen njaluk ditumbas nopo? Yen pen mole aku arep ditukokne cenil. Orang ngono, Nduk, basane. Sing bener iku menawi jenengan sampun kondur, kula badhe nyuwun dipun tumbasaken cenil. Oh, nggih. Ngapunten, Bu. Nggih, gak apa-apa, iling-ilingen ya, Nduk. Nggih, Bu. Ojo keliru ya. Kula ngertos, Bapak pirsa. Kula adus, Bapak siram. Kula wangsul, Bapak kundur. Kula ngombe, Bapak ngunjuk. Kula nyaosi, Bapak maringi. Kula tilem, Bapak sare. Cekap semanten, matur nuwun. Amin. Mungkin kalian sering temui nih. Nah, ini Nah itu, aku pribadi sendiri. Ya keliru deh, aku pribadi sendiri. Anak-anak kecil sekarang tuh mainnya pada, kok mainnya pada? Halo, kamera Wiwit. Wiwit lagi nge-video. Kamera di sini. Hai guys. Oke teman-teman, hari ini Iya, suara musim kena gimana? iya aku pegel. Iya, ini tuh kan. Pernah. Tapi tentu aja belum terlambat. Menurut kalian? Si abak kalau udah siap. Apa dulu? Guys, kita kehujanan abis tes video. Belum selesai. Terus banget guys, mantap. Gak bisa pulang ini. Padahal ini sangat cerah. Sangat. Ini nih, sangat cerah. Sampai jumpa. Akhirnya. Bro di belakang layar nih, Rek. Sudah selesai guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah.